Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ikhwanul Muslim, dan bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian, mahasiswa-mahasiswaku semua. Mudah-mudahan kita semua saat ini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat walafiat, meskipun saat ini wabah corona masih saja menghantui kita, bahkan ya korbannya semakin banyak hari ini. Jadi mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan semua hari ini dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke, rekan-rekan sekalian, mahasiswa-mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur khususnya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang memang menjadi subtopik atau submateri yang ada dalam hukum tata negara. Apa itu? Ya, ini dari judulnya kita sudah lihat, yaitu hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia sangat erat sekali dengan yang namanya hukum tata negara. Karena seperti yang saya sampaikan pada video lalu, bahwa yang namanya hukum tata negara itu berbicara tentang konstitusi, dan di dalam konstitusi ya ada yang namanya hak asasi manusia. Sehingga ini menjadi bagian yang tidak akan bisa kita pisahkan dari yang namanya hukum tata negara. Oke, rekan-rekan sekalian, selamat mendengarkan. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau memang ada yang tidak difahami dari apa yang saya sampaikan, bisa langsung saja diskusikan di kolom komentar. Oke, ini yang pertama. Ada yang mengenal Bapak ini? Oke, kalau orang hukum, khususnya hukum tata negara, tentu saja beliau menjadi salah satu orang yang sangat mudah diketahui, dipahami. Jadi beliau adalah Profesor Dr. Jimli Asidiki. Nah, apa kata Profesor Jimli? Menurut Profesor Jimli, doktrin tentang hak asasi manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai a moral, political, and legal framework and as a guideline dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Jadi, kalau menurut Prof. Jimli, yang namanya hak asasi manusia, sebuah doktrin ini, sebuah konsep, sebuah ajaran ini, ya dewasa ini di abad-abad 20-21 ini, yang namanya HAM itu menjadi sesuatu yang sudah bisa diterima. HAM itu menjadi sesuatu yang bahkan kalau tidak ada itu bisa kita pertanyakan gitu. Jadi moral, political, and legal framework and as a guideline dalam membangun dunia. Jadi ketika kita mau ngapain akan selalu bertemu yang namanya HAM. Ketika kita membuat sebuah aturan, pasti nanti konteksnya bagaimana sudut pandang hak asasi manusia melihat ini. Apakah ada pelanggaran hak asasi manusia atau tidak, misalnya seperti itu. Ketika membuat kebijakan, apakah hak asasi manusia dalam kebijakan tersebut diindahkan atau justru malah ditinggalkan. Nah, jadi yang namanya HAM itu saat ini sudah menjadi sebuah moral, political, and legal framework and as a guideline. Jadi sebuah guideline kan gitu untuk sesuatu prinsip moral, politik, dan hukum gitu. Jadi secara tidak langsung Prof. Jimli ingin menyatakan bahwa yang namanya HAM itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini, kayak gitu. Nah, lebih lanjut, Prof. Jimli juga menyampaikan bahwa yang namanya hak asasi manusia itu merupakan dari sebuah ciri dari negara hukum. Seperti yang saya sampaikan di video-video lalu, bahwa yang namanya salah satu ciri negara hukum ya di dalamnya memuat yang namanya hak asasi manusia. Jadi kalau yang namanya Indonesia misalnya yang menegaskan diri sebagai negara hukum, maka salah satu cirinya adalah dia akan menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia. Seperti itu. Selain itu juga, hak asasi manusia itu sebagai sebuah constitutional demokrasi. Artinya sebuah konsep demokrasi yang memang
itu bisa kita temukan dalam sebuah konstitusi. Dan kita tahu dalam konstitusi kita di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 banyak sekali memuat tentang konsep HAM. Gitu. Jadi HAM ini sudah menjadi konstitusional demokrasi, artinya sebuah paham demokrasi yang memang itu sangat konstitusional gitu, sangat dasar sekali gitu, dan sangat perlu dihargai seperti itu. Jadi itu sekilas tentang hak asasi manusia. Nah, lalu kita akan berbicara tentang sejarah. Bagaimana sebenarnya hak asasi manusia dalam bingkai sejarah. Kita lihat ada beberapa poin yang sudah saya rangkum untuk teman-teman ketahui dan diskusikan bersama-sama. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, ini sepertinya mungkin agak berbeda. Jadi kalau teman-teman membaca banyak beberapa literatur tentang sejarah hak asasi manusia, kapan HAM itu muncul, kapan sebuah dokumen yang menitik beratkan hak asasi manusia itu muncul pertama kali di dunia, pasti ada banyak perbedaan, terutama di poin nomor yang satu ini. Nah, di sini saya mengangkat yang namanya Madinah Charter atau Piagam Madinah atau yang disebut dengan Sahifah Al-Madinah. Jadi sebuah dokumen perjanjian kurang lebih seperti itu, di mana di situ Nabi Muhammad SAW sebagai pemrakarsanya, sebagai orang yang memang berjuang untuk adanya sebuah dokumen ini, sebuah piagam kesepakatan ini. Kapan Piagam Madinah atau Madinah Charter ini ada? Kurang lebih di tahun 622 Masehi atau sekitar abad ke-7. Seperti itu. Nah, kenapa Madinah Charter saya kategorikan dalam hak asasi manusia dalam sejarah? Karena menurut saya ketika kita melihat kembali yang namanya Piagam Madinah, di situ memuat beberapa hak-hak esensi manusia yang kemudian itu dicoba dilindungi oleh masyarakat Madinah ketika itu. Apa saja? Misalnya kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan lain sebagainya. Sehingga tidak salah ketika kita menyatakan bahwa Madinah Charter atau Piagam Madinah menjadi salah satu dokumen awal yang memang memuat tentang hak asasi manusia di dunia. Nah, di tahun 622 Masehi. Jadi sangat jauh sekali dibanding dokumen-dokumen HAM selanjutnya. Jadi ini, meskipun kenapa tadi saya sampaikan ada perdebatan karena banyak literatur yang membicarakan tentang HAM tidak mencantumkan Piagam Madinah sebagai salah satu dokumen yang memang ikut menginisiasi tentang hak asasi manusia. Oke, selanjutnya apa yang kedua? Ada Magna Carta. Nah, jadi rata-rata rekan-rekan sekalian kalau teman-teman membaca literatur tentang HAM atau buku-buku tata negara, ketika membahas tentang HAM, biasanya Magna Carta menjadi sebuah dokumen awal yang memang dianggap sebagai pemrakarsa dari adanya dokumen resmi sebuah hak asasi manusia. Nah, Magna Carta itu adalah sebuah piagam yang memang ditandatangani oleh Raja John Lackland pada tahun 1215. Artinya kurang lebih 600 tahun setelah adanya Piagam Madinah. Jadi kurang lebih sekitar 600 baru ada Magna Carta. Jadi ini baru ada di abad ke-13 kalau Magna Carta. Di mana memang Magna Carta itu lebih dalam salah satu dokumennya, ia membahas tentang perlindungan orang-orang yang masuk dalam kategori freeman. Artinya orang-orang yang memang bebas, orang-orang yang memang kelas menengah, kurang lebih seperti itu hidupnya itu harusnya bagaimana sih? Mendapat perlindungan apa saja gitu. Nah,
Dokumen ini, Magna Carta, diakui oleh orang-orang Eropa sebagai sejarah perjuangan dari hak asasi manusia, di mana raja ketika itu seolah-olah bersitegang dengan para bangsawan dan juga para aktivis gereja. Jadi Magna Carta itu raja versus bangsawan. Ya, para bangsawan dan para aktivis gereja itu ingin, itu tadi, mereka ingin dilindungi hak-haknya dari sebuah sebuah perbuatan yang memang itu bisa mencederai haknya, karena kita tahu yang namanya raja pada masa lalu itu sangat powerful sekali. Nah, orang-orang ini, para bangsawan dan orang-orang gereja, aktivis gereja itu menganggap bahwa mereka perlu dilindungi dari kebijakan-kebijakan yang memang akan menyudutkan dirinya gitu. Meskipun dalam Magna Carta sendiri ya kaum budak itu ya masih ada lah gitu, artinya tidak dilindungi juga hak asasi manusia, tapi sekali lagi semua sepakat bahwa yang namanya Magna Carta itu menjadi salah satu dokumen yang memang menginisiasi terwujudnya hak asasi manusia di dunia. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada Petition of Rights. Jadi kalau Petition of Rights ini ditandatangani oleh Raja Charles I pada tahun 1628, kurang lebih sekitar 400 setelah adanya Magna Carta itu tadi. Nah, pada 1628 di Petition of Rights ini raja berhadapan dengan para anggota parlemen yang mana memang mereka itu menganggap bahwa kita adalah wakil rakyat, parlemen itu ya. Nah, raja yang tadi seperti saya sampaikan, pada masa lalu itu selalu memiliki yang namanya kekuasaan yang sangat luar biasa. Nah, ketika itu parlemen yang memang mengatasnamakan bahwa mereka adalah rakyat, wakil dari rakyat, beranggapan bahwa yang namanya raja itu ya harus dibatasi, dan yang namanya hak manusia itu ya harus diperjuangkan gitu. Nah, maka kemudian ada yang disebut dengan Petition of Rights. Jadi sebuah petisi dari sebuah hak-hak manusia yang harus dijaga oleh raja. Jangan ditindas sewenang-wenangnya, kurang lebih seperti itulah terkait dengan Petition of Rights. Lalu selanjutnya yang keempat ada Bill of Rights, di mana Bill of Rights ini sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Raja William III pada tahun 1689. Jadi hampir berdekatan dengan Petition of Rights ya, di mana kalau Bill of Rights itu tadi dia terjadi setelah ada yang namanya Glorious Revolution yang memang mencerminkan kemenangan parlemen atas raja, yang seperti pertarungan antara raja dan juga rakyat ketika itu, yang memang menghabiskan waktu, kalau dari literatur yang saya baca, kurang lebih sekitar 60 tahun. Jadi pertarungan rakyat atau parlemen itu untuk memajukan, untuk memperjuangkan hak-haknya kayak gitu, biar raja itu tidak sewenang-wenang terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu gitu. Jadi kita lihat Bill of Rights, Petition of Rights, Magna Carta itu rata-rata semua tuntutan kepada raja untuk tidak berlaku sewenang-wenang dan tidak mengindahkan yang namanya hak-hak individu. Kayak gitu. Itu ya, Bill of Rights tahun 1689. Lalu yang kelima, ada Declaration of Independence dari negara Amerika pada 4 Juli 1776. Nah, deklarasi kemerdekaannya Amerika pada tahun 1776 ini didasari sebenarnya dari pemikiran John Locke, di mana setiap individu harus selalu memiliki hak-hak yang tak tertanggalkan, hak-hak yang memang tidak bisa dicopot, kurang lebih gitu. Apa saja? Life, liberty and estate, kehidupan, kebebasan, dan juga tanah. Artinya hak-hak itu tidak bisa ditanggalkan oleh siapapun gitu. Itu dari pemikiran-pemikiran John Locke, dan itu dituangkan dalam naskah
kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 itu menjadi sebuah dokumen yang luar biasa mengejutkan dunia ketika itu, karena ada sebuah deklarasi kemerdekaan di mana di dalamnya itu memuat yang namanya perlindungan hak asasi manusia, seperti itu tadi, life, liberty, and estate. Itu yang kelima. Yang keenam, nah ini agak susah bacanya, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Jadi bahasa Perancis ya, mungkin saya agak salah membacanya. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nah, apa itu? Ini adalah pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara yang terjadi pada tahun 1789 dan menjadi konstitusi Prancis. Gitu. Jadi ini merupakan dokumen konstitusi Prancis, hampir sama dengan Amerika ini, Declaration of Independence, Declaration des droits de l'homme et du citoyen ini menjadi konstitusi Prancis di mana di dalamnya memuat juga tentang perlindungan hak asasi manusia. Kayak gitu. Nah, biar teman-teman tidak salah, kita dengarkan sebenarnya gimana sih bacanya itu. Kita dengarkan sama-sama ya. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nah, itu bahasa Perancisnya. Bagi yang tahu bahasa Perancis ya, itulah kurang lebih cara membacanya kayak gitu. Sekali lagi yuk kita dengarkan. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nah, itu susah, belibet ya. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oke, itu yang ke-6. Lalu yang ke-7 ada Universal Declaration of Human Rights, atau yang biasa disingkat UDHR ya, UDHR. Ini terjadi pada tahun 1948 di mana ini diprakarsai oleh siapa? Oleh PBB gitu. Oleh Persyarikatan Bangsa-Bangsa, di mana ini menjadi contoh bagi semua warga negara yang hendak membangun dan mengembangkan diri sebagai negara demokrasi yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Karena dalam HAM ini, hak asasi manusia ini, dalam UDHR ini banyak sekali poin-poin yang memang menyatakan bahwa hak-hak apa saja yang memang itu menjadi milik individu. Gitu. Jadi milik setiap manusia. Artinya setiap orang harus menjaga, menghormati hak-hak yang dimiliki setiap manusia itu. Gitu. Jadi UDHR ini menjadi sebuah dokumen bersejarah selanjutnya yang memang kemudian sudah masuk ke masa-masa 1900-an kan gitu. Karena ini terjadi di tahun 1948 kayak gitu ya. Dan justru malah Indonesia duluan. Indonesia tahun 1945 di dalamnya sudah ada konstitusi kan gitu. Di dalamnya sudah ada hak asasi manusia dan kemudian itu sepertinya sejalan dengan apa pemikiran dari Universal Declaration of Human Rights ini. Nah, itulah rekan-rekan sekalian, hak asasi manusia dalam sejarah, dalam bingkai sejarah. Kurang lebih ada 7 gitu yang memang kemudian itu dikenal sebagai dokumen-dokumen awal yang memang dianggap sebagai titik awal perjuangan hak asasi manusia yang diinisiasi oleh baik itu kelompok golongan-golongan tertentu, negara-negara tertentu, atau bahkan sebuah kesepakatan dari bangsa-bangsa yang memang bersepakat yang namanya hak asasi manusia itu harus dilindungi kayak gitu. Itu secara sejarah. Nah, selanjutnya masih dalam bingkai sejarah, kita tahu ada yang namanya perjanjian-perjanjian internasional yang kemudian itu pun sama dalam rangka untuk melindungi yang namanya hak asasi manusia. Apa saja? Kita tahu pada tahun 1966 ada yang namanya International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICCPR. Ini Indonesia sudah meratifikasi ini, ICCPR. Jadi
konvensi internasional yang membahas tentang ekonomi, sosial, dan budaya, ECOSOC, hak-hak ECOSOC, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu yang kedua, masih di tahun 66 juga, ada yang perjanjian internasional tentang International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR. Ini pun Indonesia sudah meratifikasinya ya, jadi hak-hak sipil gitu. Kalau yang ini hak-hak ECOSOC, ekonomi, sosial, budaya, kalau ini hak-hak sipil dan politik. Lalu yang ketiga ada Covenant on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Jadi konvensi internasional yang berusaha untuk mengeliminasi, menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Jadi ingin memperjuangkan bahwa yang namanya wanita itu tidak boleh didiskriminasi dalam bentuk apapun. Ini tahun 79. Lalu yang keempat, ada Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment pada tahun 1984. Ada konvensi internasional yang berkaitan tentang penyiksaan atau tindakan kejam lainnya yang memang tidak manusiawi atau merendahkan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia atau sebuah hukuman yang memang merendahkan derajat manusia atau yang kejam, tidak manusiawi. Jadi tahun 1984 ada konvensi internasional kayak gitu. Nah, yang kelima ada konvensi internasional yang berkaitan dengan hak-hak anak, Convention on the Rights of the Child pada tahun 1989. Nah, sebenarnya banyak sekali rekan-rekan sekalian perjanjian-perjanjian internasional atau dokumen-dokumen internasional lainnya yang memang kekinian lah bahasanya gitu, yang memang bisa kita lihat bahwa yang namanya manusia kesini-kesini semua semakin menyadari, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Jimli, bahwa yang namanya hak asasi manusia itu menjadi sebuah konsep yang tidak asing lagi dan semua orang saat ini sedang berupaya untuk mendokumentasikan yang namanya hak asasi manusia itu. Supaya apa? Supaya yang namanya HAM tidak dilanggar, supaya yang namanya HAM itu tidak diambil, tidak direbut oleh siapapun yang berkuasa gitu. Nah, jadi ini salah satu bukti bahwa secara banyak rangkaian peristiwa yang menjelaskan kepada kita semua bahwa hak asasi manusia itu ya menjadi isu strategis lah gitu di masyarakat internasional. Lalu apa sebenarnya hak asasi manusia? Menurut Astomo, hak asasi manusia merupakan hak dasar pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil, dan benar. Sehingga apa? Harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat, dan juga negara. Nah, ini menurut Astomo. Lalu, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dinyatakan bahwa yang namanya HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, inilah definisi-definisi tentang hak asasi manusia yang sebenarnya semua sepakat bahwa yang namanya HAM itu sebuah pemberian anugerah fitrah gitu. Jadi, sebuah bonus kurang lebih gitu. Ketika kita manusia, maka ada juga yang namanya HAM, hak asasi yang memang melekat kepada diri kita. Gitu. Itu seolah-olah sudah menjadi sunatullah lah. Sehingga apa? Harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh siapa? Oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah, dan setiap orang. Gitu. Jadi yang namanya HAM itu sudah automatically menempel kepada setiap individu manusia. Jadi selama dia manusia, selama dia yang namanya manusia, maka dia pasti punya yang namanya hak asasi manusia. Seperti itu rekan-rekan sekalian terkait dengan pengertiannya tadi. Kenapa makanya orang-orang saat ini sedang berlomba-lomba untuk
mempromosikan itu kan gitu, untuk mempromosikan, untuk sama-sama mengingatkan bahwa ayo mari kita jaga yang namanya HAM itu, karena itu anugerah dari Tuhan kan gitu. Itu ya. Kita lanjutkan. Oke. Lalu bagaimana gagasan hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945? Apakah hak asasi manusia sudah muncul dalam hak asasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam konstitusi kita? Kita lihat. Ini pra-reformasi tadi. Indonesia merdeka tahun 1945. Artinya kita lihat dokumennya dalam konstitusi, apakah memuat HAM juga atau tidak. Oke, ternyata ada di pasal 27 ayat 1. Jadi ini sebelum amandemen ya, Undang-Undang Dasar 1945, sebelum amandemen pra-reformasi. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya persamaan di hadapan hukum, equality before the law. Tidak boleh dibeda-bedakan. Yang kedua, 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya di pasal ini negara ingin menjamin warga negaranya untuk memiliki kesempatan yang sama atas pekerjaan. Lalu yang ketiga ada pasal 28 di mana kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Oke. Kelima, pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Keenam, pasal 31 ayat 1, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, pendidikan. Dan yang terakhir, pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, rekan-rekan sekalian, pada tahun 1945, dalam konstitusi kita, sebenarnya sudah memuat yang namanya hak asasi. Meskipun kalau menurut Jimli Asidki, Prof. Jimli, yang berbicara tentang HAM, itu hanya ada 1 dari 7 poin, yaitu pasal 29 ayat 2. Maksudnya apa? Kalau menurut Prof. Jimli, dari 7 poin ini, hanya 1 poin ini yang memang benar-benar menjelaskan tentang HAM, hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu. Artinya siapapun, selama dia ada di Indonesia, maka negara harus menjamin penduduk ya kan gitu. Jadi siapa kan yang namanya penduduk itu tidak mesti warga negara kita juga kan gitu. Artinya siapapun itu negara wajib untuk menjamin kemerdekaannya untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Nah, yang lainnya apa? Kalau menurut Prof. Jimli, yang lainnya itu citizens right, artinya hak sebagai warga negara, karena hak itu akan diberikan ketika memang dia warga negara Indonesia, kurang lebih gitu. Yang sebenarnya ya sama-sama berbicara tentang hak asasi. Kayak gitu. Jadi luar biasa sekali ya para founding fathers kita, bahwa dari tahun 45 dalam konstitusinya sudah menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia. Buktinya apa? Ada 7 poin yang memang itu memuat tentang hak asasi manusia. Lalu bagaimana ketika pasca reformasi, ketika Undang-Undang 1945 sudah diamandemen? Oke. Ketentuan baru yang diadopsikan dalam Undang-Undang 1945 setelah perubahan kedua pada tahun 2000 termuat dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Bahkan ada bab 10A Undang-Undang 1945 yang memang dia secara fokus judul babnya itu ya bab hak asasi manusia. Ini menjadi luar biasa. Ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. Jadi, pasca reformasi dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam konstitusi kita, banyak perubahannya. Terutama tadi perubahan kedua tahun 2000.
Kalau sebelumnya hanya ada 7 poin saja, setelah reformasi bahkan punya bab sendiri yang dimana di dalamnya ada 28A hingga 28J. Itu babnya. Selain itu, di luar dari bab hak asasi manusia pun ada. Gitu. Artinya, ini sangat detail, sangat komprehensif, sangat lengkap. Maka tidak salah, perumusan tentang HAM itu dalam Konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan Undang-Undang 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap, memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi paling lengkap tadi. Banyak sekali isu-isu HAM yang memang dicoba untuk dilindungi. Jadi sebagai komitmen negara untuk melindungi yang namanya hak manusia, hak asasi manusia, hak dasar manusia. Nah, itu ya, pasca reformasi. Yang bisa kita lihat, gagasan HAM dalam Undang-Undang Dasar sebenarnya secara garis besar itu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, hak-hak tentang sipil. Tadi, sebagai perwujudannya ICCPR tadi, International Convention Covenant on Civil and Political Rights, di mana misalnya setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap orang bebas memeluk agama, itu kan hak-hak sipil, gitu ya. Lalu ada yang namanya hak ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya setiap warga negara berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan. Misalnya setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan lain sebagainya. Itu semua ada dalam konstitusi kita. Yang ketiga, hak khusus dan atas hak pembangunan. Maksudnya dalam konstitusi kita juga kan banyak tuh yang membahas tentang misalnya kesetaraan gender, lalu terkait dengan hak-hak anak, bahwa anak itu berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, bagi pertumbuhan fisik dan mental, serta perkembangan pribadinya. Itu kan hak khusus. Ya gitu. Jadi itu pun dijelaskan dalam konstitusi kita. Dan yang terakhir, terkait dengan tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Artinya, ini yang namanya hak asasi itu erat kaitan juga dengan tanggung jawab atau kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Nah, dalam konstitusi kita juga memuat yang namanya tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Jadi bukan hanya berbicara tentang hak, bahwa setiap manusia, setiap individu pun itu akan dibebankan yang namanya kewajiban. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah 4 poin besar yang memuat tentang HAM dalam konstitusi kita. Jadi luar biasa. Hak sipil ada, ekosob ada, hak khusus dan hak atas pembangunan ada, tanggung jawab negara dan juga kewajiban asasi manusia juga ada. Makanya tadi tidak salah bahwa mengatakan undang-undang kita itu menjadi konstitusi yang lengkap kan gitu. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi. Itu ya, terkait dengan gagasan HAM dalam Undang-Undang 1945 pasca reformasi. Nah, kita lihat. Sebenarnya apa aja sih hak asasi manusia? Ada contoh-contohnya. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Jadi rekan-rekan sekalian, perlu diketahui juga bahwa yang namanya hak asasi manusia itu tergolong menjadi 2. Nah, golongan yang pertama ini ada 7 poin yang kemudian kita sebut dengan non-derogable rights atau hak-hak yang memang tidak bisa dicabut. Jadi secara prinsip ada 7 hak esensi yang tidak bisa dicabut.
Nah, kita lihat pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Jadi, non-derogable rights itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Jadi, tidak boleh dalam keadaan apapun dan oleh siapapun seseorang itu diambil kehidupannya, kurang lebih gitu lah. Dalam keadaan apapun, oleh siapapun, seseorang itu tidak boleh disiksa. Gitu. Tidak boleh dipasung pikiran dan hati nuraninya. Tidak boleh seseorang itu dilarang dalam konteks beragama misalnya. Tidak boleh. Jadi itu yang dimaksud dengan non-derogable rights. Jadi hak-hak yang memang tidak bisa dicabut. Hak-hak yang memang tidak bisa ditanggalkan dari manusia itu sendiri. Dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Itu non-derogable rights. Ini menjadi prinsip dasar dalam HAM. Gitu ya. Lalu prinsip yang kedua ada yang disebut dengan derogable right. Kalau ini hak-hak yang memang kemungkinan bisa untuk dicabut. Jadi hak-hak lain yang tidak termasuk dalam non-derogable rights adalah termasuk dalam derogable rights. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak-hak yang termasuk dalam derogable rights merupakan hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Ketentuannya dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Jadi kalau di luar dari 7 hak ini, hak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran, beragama, tidak diperbudak, diakui di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, itu semuanya masuk dalam ranah derogable rights atau hak-hak yang memang mungkin dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhan. Jadi secara garis besar gitu ya rekan-rekan sekalian bahwa yang namanya HAM itu ada yang dapat dikurangi, ada yang tidak. Non-derogable dan juga derogable. Non-derogable apa saja? 7 poin tadi. 7 hak tadi. Lalu derogable apa saja contohnya? Ya di luar dari 7, maka itu masuk dalam derogable. Sederhananya seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya dari penjelasan saya. Nah, selanjutnya bahasan terakhir, hak asasi manusia menurut maqasid syariah. Nah, karena kita ini di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ya, dan program studi kita juga selalu mengintegrasikan pemahaman tentang keislaman, maka saya pun ingin menyandingkan konsep pemahaman dalam kajian Islam. Hak asasi manusia dalam kajian Islam itu bagaimana? Menarik untuk kita melihat tentang maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Menurut ulama-ulama kontemporer, semisal Ar-Raisuni, memberikan pengertian bahwa maqasid syariah ialah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba. Jadi, maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba. Jadi dalam sebuah konsep dalam Islam, konsep syariah itu tujuannya harus untuk kemaslahatan hamba. Itu menurut Ar-Raisuni. Nah, yang kedua, menurut Wahbah Zuhaili, salah satu ulama kontemporer juga memberikan definisi bahwa makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan syar'i pada setiap hukum dari hukum-hukumnya. Maksudnya adalah maqasid syariah itu merupakan makna atau sasaran yang ingin dicapai. Jadi maksud dari adanya sebuah hukum, kurang lebih gitu. Kalau kata Wahbah Zuhaili. Sebenarnya apa sih fungsinya sebuah hukum itu? Apa yang ingin dicapai? Kurang lebih gitu. Nah, dalam maqasid syariah kita akan menemukan konsep hak asasi manusia. Kita lihat selanjutnya. Karena dalam maqasid syariah, kemudian kita tahu ada yang namanya ad-daruriyah al-khamsah. Nah, Imam Asy-Syaitibi dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usul Ahkam mendefinisikan ad-daruriyat al-khamsah.
atau sebagai sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan maslahah agama dan dunia. Di mana jika tidak ada, maka maslahah duniawi tidak akan tegak dan malah menjadi rusak. Artinya, dalam konsep maqasid syariah, ada yang disebut dengan ad-daruriyah al-khamsah. Artinya, 5 poin yang memang itu harus ada dalam sebuah kehidupan. Apa 5 poin yang harus ada dalam sebuah kehidupan? Hifduddin yang pertama. Yang kedua, hifdun nafas. Yang ketiga, hifdul aqli. Yang keempat, hifdun nasal. Yang kelima, hifdul mal. Oke. Apa saja sebenarnya yang harus ada? Ad-daruriyat al-khamsah itu 5 poin yang harus ada, yang menjadi darurat, yang menjadi harus ada dalam kehidupan ini. Sebagai seorang manusia apa? Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nah, 5 poin ini adalah termasuk ke dalam ad-daruriyah al-khamsah. Artinya 5 poin utama yang memang menjadi sesuatu yang kalau tidak ada itu manusia tidak akan bisa ngapa-ngapain, kurang lebih gitu. Apa saja? Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya apa? Ini kan secara konsep sebenarnya sama dengan konsep hak asasi manusia. Seseorang itu ya harus memiliki kebebasan beragama. Seseorang itu juga memiliki yang namanya kehidupan jiwa. Artinya jangan seenaknya dibunuh saja kan gitu. Jangan seenaknya dihilangkan kehidupannya. Lalu akal, artinya apa? Seseorang punya hak untuk memelihara akal pikirannya sendiri. Lalu menjaga keturunan, artinya apa? Setiap manusia itu ya harus diberikan kebebasan untuk bisa memperoleh keturunan, bereproduksi. Lalu harta, artinya setiap manusia ya harus diakui juga bahwa mereka akan memiliki yang namanya harta. Artinya harus dihormati. Nah, 5 poin di atas sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia, di mana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Wah, ini kan menarik. Ad-daruriyah al-khamsah. Artinya 5 poin ini kalau tidak ada maka manusia ya jadi kayak hewan saja kan gitu. Atau kata Doni Dirgantoro, penulis buku 5 cm ya, manusia itu ya hanya akan sekadar menjadi seonggok daging yang bisa berjalan dan punya nama gitu. Kalau tidak mempunyai hak sesuatu yang esensi dalam kehidupan ini. Nah, inilah rekan-rekan sekalian hak asasi manusia dalam konsep ulama-ulama Islam, ulama-ulama Muslim yang gitu. Jadi maqasid syariah yang menurut saya relevan juga bahwa yang namanya setiap hukum itu harus bisa menjaga yang namanya ini. Karena kalau tidak ada 5 poin ini maka ya manusia tidak jauh berbeda dengan hewan, kurang lebih gitu. Itu saja rekan-rekan sekalian pembahasan tentang hak asasi manusia dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami. Jangan lupa di-like, juga di-subscribe video dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung berikan dalam kolom komentar. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.